bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di lembaga ini? Kalau untuk mengidentifikasi dilema etika, kami yang pertama-tama biasanya ada aduan dulu ya, Mbak Tima. Ya. Ada aduan, dari aduan-aduan itu kita tampung, aduan yang masuk kita tampung. Kemudian kita mengumpulkan informasi dari beberapa pihak. Selanjutnya kami mencatat informasi-informasi tersebut untuk kita pelajari. Begitu Mbak Tima. Ibu, terima kasih. Selanjutnya yaitu selama ini bagaimana Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Kalau karena itu dilema etika dan sama-sama keduanya mengandung kebajikan, kami yang pernah kami lakukan di lembaga kami itu kami duduk bersama antara guru dan kepala sekolah. Kita secara privat misalkan dari dua guru yang mempunyai dilema etika itu, kita secara privat dari hati ke hati tanpa melibatkan teman-teman yang lain, kita berusaha duduk bersama, kita bicara dari hati ke hati. Sementara itu kita ini. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang sudah kami lakukan, yang pertama kami tentunya untuk mengumpulkan informasi. Dari informasi itu kita olah, kita menggali info langsung dari sumbernya. Misalkan dari dua guru yang sedang mengalami dilema etika itu, kita dua-duanya kita gali, masing-masing dari dua-duanya itu. Selanjutnya kita akan memanggil dan mengumpulkan dari kedua belah pihak yang mempunyai kepentingan untuk melakukan diskusi, Bu. Diskusikan dengan kami untuk mencari jalan keluar bersama. Kemudian setelah diskusi itu kita akan tahu dari pihak satu misalkan seperti ini, pihak yang kedua seperti ini, kita akan menemukan titik temu, dan dari titik temu itu kita akan melakukan kesepakatan. Begitu, Bu. Terima kasih. Dan yang selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Hal-hal yang dianggap efektif menurut kami melakukan pembinaan, terus kami melakukan pendekatan dulu agar kedua belah pihak bisa segera menemukan titik temu untuk jalan keluar terbaik dari dilema etika yang dialami. Gitu, Bu. Itu. Dan selanjutnya ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang menjadi tantangan kami salah satunya itu karena kami yang pernah mengalami dilema etika itu kan faktor umur juga, jenjangnya itu terpautnya antara guru satu dan yang lainnya. Kebetulan kami punya guru yang sudah sepuh senior dan guru yang baru, tentunya dengan kondisi umur antara orang yang dahulu dengan orang yang anak-anak masa kini itu kan berbeda jalan berpikirnya. Nah, itu menjadi tantangan kami karena biasanya pola pikir yang berbeda, itu jadi tantangan. Yang kedua itu komunikasi yang kurang baik, karena kita masih sekarang memakai adat ilmu antara sepuh dan yang muda, antara tua dan yang muda, yang pakai ilmu itu juga menjadi tantangan. Yang selanjutnya tantangan bagi kami yaitu cara pandang antara orang tua dengan anak muda itu juga berbeda, dan itu bisa menjadi tantangan buat kami. Begitu, Ibu. Baik, Bu. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara dalam pengambilan keputusan itu, atau diselesaikan ketika itu juga di tempat kejadian, atau memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikannya? Kalau untuk jadwal kami tidak memiliki, akan tetapi kita akan melihat kasus
harus diselesaikan pada hari itu, kami akan segera melakukan tindakan pada hari itu juga yang memang itu sudah dianggap urgent atau penting sekali harus diselesaikan pada hari itu. Akan tetapi untuk dilema etika yang masih bisa kita tolerir, itu kita akan melihat beberapa hari ke depan sambil menunggu, karena kita juga setiap hari Senin itu ada pembinaan guru. Itu bisa kita masukkan di pembinaan guru untuk dilema etika yang sifatnya masih bisa ditolerir. Itu saja ya. Baik Bu, yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan khususnya dalam kasus-kasus dilema ini? Ada Bu, itu kami dari rekan sejawat, karena kami kebetulan juga lembaga yang mau yayasan, kami juga akan sangat terbantu ketika kami juga dibantu ketika ada dilema etika seperti ini. Kami kurang mampu menyelesaikan itu dari pihak yayasan akan terjun, terus lagi dari pengawas sekolah. Tidak lupa untuk dilema etika yang sifatnya juga kami harus melibatkan orang tua, kami akan bekerja sama dengan komite sekolah. Demikian Ibu. Untuk selanjutnya yaitu dari semua yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari yang sudah kami alami, kita bisa dapat mengambil pelajaran, yaitu bahwa dengan bermusyawarah bersama, diskusi yang sering, komunikasi yang baik dan keterbukaan antar sesama guru itu akan meminimalkan konflik, terutama untuk dilema etika. Selanjutnya kita berpikir positif, berpikir juga bahwa sekolah adalah rumah kedua setelah rumah kita. Jadi kita akan segala sesuatu yang akan kita lakukan itu, kita merasa ini adalah kita akan selalu melakukan yang terbaik untuk lembaga kita. Begitu Ibu. Baik Ibu, ini dari semua pertanyaan yang sudah saya sampaikan, saya puas sekali dengan jawaban-jawaban Ibu, dan sepertinya ini sudah cukup. Sekali lagi saya minta maaf dan mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan Ibu yang mana hari ini sudah memberikan waktu, menyediakan waktu untuk saya. Mudah-mudahan semua ini ada pembelajaran baik untuk kita. Sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Mimi, Bu Fatimah, sukses selalu di CGD. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Kenti. Waalaikumsalam Ibu Fatimah. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya kali ini ada tugas dari CGP. Saya akan mewawancarai dari Kepala Sekolah TK Pertiwi Lipak ini terkait dengan dilema etika. Saya mulai saja ya Bu? Iya, boleh Ibu Fatimah. Terima kasih. Yang pertama, bagaimana Ibu dalam identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di lembaga Ibu? Terima kasih Ibu Fatimah. Dalam pengambilan keputusan ketika ada permasalahan di sekolah dari pihak sekolah kami, saya sebagai kepala sekolah, hal yang pertama saya lakukan yaitu mencatat aduan dari setiap guru, Ya. apa saja yang menjadi permasalahan di sekolah. Lalu setelah itu kami mempelajari isi aduan tersebut. Nah, setelah mempelajari itu apa sih yang digali dari guru-guru tersebut yang menjadi pokok permasalahan dari guru-guru tersebut, kami pelajari agar tidak salah dalam pengambilan keputusan. Kemudian setelah itu kami biasanya mengkomunikasikan kepada para pendidik, pada guru-guru. Kita duduk bersama, kita berdiskusi bagaimana permasalahan itu dapat terjalin komunikasi yang baik sehingga
permasalahan yang muncul menjadi berkurang. Baik. Terima kasih. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu menurut Ibu bagaimana? Baik Ibu Fatimah, kami dalam pengambilan keputusan apabila ada permasalahan dua guru dan mereka sama-sama benar, kami mengambil keputusannya dengan cara duduk bersama, Ya. lalu mendiskusikan bersama, Ya. menggali info dari pihak-pihak yang terkait, sehingga kedua pihak bisa merasa legowo dan betul sama-sama benar Ya. dan tidak saling menyudutkan satu sama lain. Baik itu. Untuk yang ketiga yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oh iya. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama saya memanggil guru tersebut untuk ke kantor, lalu kemudian kita mengajak diskusi dari secara langsung agar terjalin komunikasi yang baik. Baik. Yang selanjutnya adalah apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Untuk cara yang efektif menurut saya itu dengan cara diskusi. Selain itu juga musyawarah agar tercipta komunikasi yang baik. Saya kira untuk langkah-langkah yang paling tepat yaitu dengan berbicara secara langsung agar kita bisa tahu bagaimana permasalahan itu terjadi, dan dengan melihat kita berkomunikasi secara langsung kita bahwa tahu karakter setiap individu seperti apa. Baik Ibu, selanjutnya yaitu apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, Bu Fatimah. Untuk tantangan dalam saya mengambil keputusan, yang pertama itu yaitu jarak usia yang terpaut jauh antara saya dengan guru. Lalu setiap guru memiliki karakter yang berbeda sehingga pemecahan masalahnya juga pasti akan berbeda. Lalu yang ketiga, cara pandang yang berbeda ketika mengolah suatu informasi sehingga guru bisa tidak sih menerima informasi yang keputusan yang saya peroleh, yang saya sampaikan ke guru, itu dia bisa tidak mengcover semua itu dengan positif. Baik Ibu, untuk selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Oke, kalau dari pihak kami tidak Bu, kita biasanya sudah menyelesaikan kasus yang ada dengan saat itu juga. Tapi apabila permasalahan itu rumit, biasanya saya akan mencatat dulu permasalahan yang ada di sekolah, lalu saya mengkomunikasikan kepada pihak-pihak terkait yang lebih berkompeten. Kemudian saya juga mengkomunikasikan dengan teman sejawat sama KS yang memiliki pengalaman yang lebih, supaya saya mendapatkan keputusan yang baik dan secara positif untuk guru-guru di sekolah. Oke, baik Bu. Yang selanjutnya yaitu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Oh iya, ada Bu. Di sekolah kami melibatkan, apabila permasalahan itu besar, kami melibatkan pihak-pihak yang berkompeten di bidang tersebut, seperti pengurus yayasan di lembaga kami, bisa juga komite, dan dinas pendidikan, juga teman sejawat sesama KS. Yang terakhir yaitu
dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira pelajaran apa yang Ibu dapat atau Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Untuk pengalaman yang saya ambil dari yang sudah saya sampaikan tadi ya Ibu Fatimah, yaitu setiap guru itu memiliki karakter yang berbeda, memiliki cara pandang yang berbeda, sehingga kita dalam pengambilan keputusan tidak boleh terburu-buru. Juga kita harus melihat kondisi guru tersebut dalam keadaan baik-baik saja ataupun tidak. Jadi kita bisa berbicara secara langsung. Nah, gunanya untuk berbicara secara langsung itu kita mengetahui karakter setiap guru itu sedang kondisi baik-baik saja atau tidak. Karena kalau sedang marah juga tidak akan mencapai keputusan yang maksimal. Seperti itu ya. Baik Ibu, ini sepertinya pertanyaan dari saya sudah selesai. Saya mohon maaf apabila tadi saya dalam menyampaikan pertanyaan atau wawancara itu banyak kekeliruan atau ada yang kurang pas. Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya yang sudah disediakan untuk saya. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Fatimah sama-sama ya. Saya juga berterima kasih. Semoga wawancara ini bermanfaat untuk Ibu Fatimah. Mohon maaf juga apabila banyak kekurangan di dalamnya. Kita juga sedang bersama-sama belajar terus dalam memutuskan permasalahan di sekolah kami. Gitu. Terima kasih.